Selamat pagi para sahabat nadi yang terberkati. Kiranya hari baru ini mendatangkan sukacita, kegembiraan, dan juga pengharapan bagi kita sekalian untuk melanjutkan pesiaran kita di dunia ini sebagai pesiarah pengharapan pada hari Minggu 6 Juli 2025. Pada hari Minggu ini kita merayakan Minggu Biasa ke-14 bersama dengan seluruh umat Allah yang bersekutu dalam gereja Katolik. Hari ini Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pekerja sedikit untuk kebun anggur Tuhan. Para sahabat nadi yang terberkati, kalau ada pertemuan Bapak Uskup dengan umat di salah satu paroki, biasanya satu pertanyaan dan sekaligus permintaan diungkapkan oleh perwakilan umat. Berbunyi demikian. Bapak Uskup, apakah kami bisa mendapat tambahan pastor? Pertanyaan ini didasari oleh kebutuhan umat secara konkret di paroki itu. Misalnya, hanya ada satu pastor yang melayani 2.000-an umat di satu paroki. Belum lagi medan pelayanan yang terbentang luas dan mencakup beberapa kabupaten atau kecamatan. Perjuangan pastor semakin berat karena jalan rusak atau ada jalan yang belum bisa dilalui kendaraan bermotor. Lengkaplah jalan salib pastor paroki. Oleh karena itu, umat merindukan tambahan tenaga gembala, pelayan pastoral, dan pewarta kabar gembira. Tapi itulah kondisi terkini yang dialami oleh gereja. Ada defisit tenaga pelayan tertabis untuk 130-an ribu umat, misalnya untuk Keuskupan Agung Makassar. Tetapi kekurangan tenaga itu bukan baru terjadi saat ini saja. Situasi dan tantangan ini sudah eksis sejak Tuhan Yesus hadir di tengah dunia ini. Hal itu terungkap dalam Injil hari ini ketika Tuhan menunjuk 70 murid yang lain untuk diutus. Tuhan bersabda, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Para sahabat nadi yang terberkati, apakah ada yang siap menjadi pekerja untuk diutus oleh Tuhan melayani di kebun anggurnya? Jumlah pekerja untuk kebun anggur Tuhan masih terbatas. Tidak mengherankan terjadi defisit tenaga pastoral tertabis. Oleh karena itu, marilah kita bersekutu dalam doa dan memohon agar Tuhan berkenan mengutus para pemuda sehingga mereka berani menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Kebun anggur Tuhan, yakni umat Allah, menantikan kehadiran dan pelayanan para gembala yang dengan penuh sukacita iman, dengan kerendahan hati, siap sedia melayani. Kita yakin kalau permohonan kita dilandasi iman dan tanpa keraguan, Tuhan kiranya akan mengabulkannya. Para sahabat nadi yang terberkati, selain kita merindukan kehadiran pelayan tertabis, kita pun khususnya kaum beriman awam Kristiani, umat Allah yang jumlahnya sangat besar, mendapat panggilan untuk melayani dan berkolaborasi dengan para pelayan tertabis. Maka siapkanlah diri untuk mengambil bagian dalam karya dan pelayanan pastoral di paroki atau stasi atau rukun atau lingkungan, serta pelayanan untuk kelompok kategorial. Para sahabat, siapkanlah waktu, energi, dan hati untuk berpartisipasi melayani dengan spirit sinodalitas bersama para pelayan tertabis. Mendiang Sri Paus Fransiskus dalam Konstitusi Apostolik Predikati Evangelium menegaskan pentingnya peran dan partisipasi awam
dalam misi gereja. Mari kita memperkuat korps pelayan pastoral untuk menjawab kebutuhan rohani dan mengembangkan pembinaan iman umat Allah. Memang pekerja sedikit, tetapi tuaian melimpah. Apakah kita membuka diri untuk diutus menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan? Selamat berminggu. Salam sehat, berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Salam Nadi. Bersama saya, Pastor Imade Markusuma, pelayan komunitas Nadi.